Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahillazi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada'a khalqal insani min tin. Summa ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in mahin. Summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam, amma ba'du. Serta bahasa Arab Al-Qur'an. Sekarang kita lanjutkan praktek ya. Praktek dari pola 1 sampai 26. Tapi di pola 26 itu mengenai huruf-huruf yang bermakna. Jadi disapu habis semua dari pelajaran pertama sampai pelajaran yang ke-26. Kita ambil kemarin prakteknya di dalam surah Ibrahim ya. Dalam surah Ibrahim. Kalau nggak salah, ini ya. Dalam surat Ibrahim dari ayat 24 sampai 27. Nah, sekarang ayat 25 lagi ya. Ya, tapi sampai 27 betul. Ya, belum sampai. Oh. Nah, sekarang wayat ribullah. Ini ayat berikut. Jadi kemarin contoh kalimat yang baik itu maksudnya tauhid seperti pohon yang baik pula. Jadi uratnya terhujam ke bumi, batangnya menjulang ke langit, kemudian datangkan buah setiap saat. Begitu kalau orang yang beriman. Nah, jadi cuma yang jadi masalah sekarang itu kan contoh orang yang mempunyai kalimat tauhid. Nah, sekarang mungkin nanti akan dipelajari lagi bagaimana supaya bisa mengakui bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Nah, itu. Kalau sudah pengakuan sudah sampai kepada la ilaha illallah, itu kan kalimat thayyibah ataupun seperti syajaratin thayyibah juga. Nanti itu dicari bagaimana caranya pula. Sekarang masih kelanjutan contoh kalimat yang baik. Nah, ini apa bacaannya? A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wayat rabullah wayat ayat rabullah ayat rabullah ya wayadribullahul amsala. Nah, ya. Jadi kalau ini yang ke atas ini, jadi ini adalah wayadribullahul amsala. Berarti ini wow-nya nanti disambungkan ke atas. Yang jelas kalau yadribu ini tidak diragukan lagi bentuk apa ini. Jadi pengukur membaca huruf Arab itu hanya 3. Apakah ini bentuk kata kerja, apakah bentuk kata benda, apakah bentuk huruf. Nah, nanti kata kerja berbagi pula, kata benda berbagi pula, huruf pun bermacam-macam pula. Maksudnya huruf yang punya makna. Nah, sekarang yadribu bentuk apa ini? Fi'il apa ya? Fi'il ya? Fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari. Nah, sampai fi'il madinya pun kita ngerti, doraba. Nah, kalau doraba, mudhari'nya adalah yadribu. Nah, jadi itu sudah timbangannya begitu, ketentuannya. Doraba yadribu, tidak doraba yatrabu, tidak ada. Doraba yatrubu pun tidak ada. Tapi yang ada doraba yadribu. Nah, fi'il mudhari. Lalu mana fa'ilnya? Allah. Nah, Allahu. Nah, jadi kalau doraba ini artinya kan bisa memukulkan, bisa mencontohkan atau mentayangkan ya. Kemarin kan ada itu. Alam tara kaifa daraballahu an. Nah, sekarang al-amsal. Nah, ini apa bacaan tadi barisnya? Yang lam.
Al-amsala. Al-amsala ini berarti dia bentuknya isim fi'il huruf. Kan gitu cara mentesnya. Maf'ul. Itu fungsinya. Kalau bentuknya hanya yang itu isim kah, fi'il kah, huruf kah? Isim. Isim. Kalau isim berarti kita pelajari ini isim, isimnya kan pakai alif lam, ada yang tidak pakai alif lam. Jadi kalau amsal ini berbentuk isim, dia isim apa namanya seperti ini? Isim maf'ul. Kalau isim maf'ul timbangannya fungsinya yang maf'ul. Kalau isim maf'ul pasti timbangannya maf'ulun kalau 3 huruf. Kalau yang 4 huruf lain, ini berarti dia isim juga atau kata benda semata-mata kata benda. Baru dicari nanti bentuk tunggalnya. Bentuk tunggal amsal ini apa? Masalah. Masal atau masalun, masalin. Jadi masalun satu misal. Kalau dua misalnya Masalah. itu kalau kata kerja yang begitu. Masalah Kalau ini. masalah ini atau misalnya boleh. Lalu itu kalau dua, kalau banyak Amsalah. amsal. Amsal. Jadi begitu caranya. Jadi melihat huruf-huruf Arab itu seperti itu dia. Jadi kalau begini sudah mengerti amsal berarti dia fungsinya menjadi maf'ul. Kalau bentuknya tetap kata benda. Jadi kalau diterjemahkan wa yadribullah, telah membuatkan atau sedang mencontohkan Allah, atau lagi akan mencontohkan, boleh berlaku semua waktu ini, mencontohkan Allah. Yang dicontohkan Allah apa? Al-amsal berarti misal-misal. Jadi contoh-contoh perumpamaan. Perumpamaan. Jadi ayatnya wayat ribullahul amsala. Terus ini kalau dibaca linnasi la'allahum yatazakkarun. Maksudnya amsal mengenai kalimat tauhid tadi, kalimat yang baik tadi. Jadi bertemulah ai tafsir, ai tafsir. Lalu disebutkannya ai maksudnya adalah ini apa? Bagaimana cara membaca ini? Cara membacanya itu kita dulu. Enggak, maksudnya sebelum kita baca itu kita kenali dulu isim, fiil, huruf. Kalau sudah tahu, kalau fiil berarti kita sudah tahu fiil. Kalau sudah seperti ini fiil, ini aslinya 3 huruf kah atau sudah tambahan atau sudah 4 huruf. Itu baru kita bisa memberi baris. Ini berapa huruf ini? 4. Fiil madinya 4. Fiil madinya apa itu? Bayana. Kan 4 huruf itu. Kalau sudah tahu itu 4 huruf, maka mudhari'nya otomatis yubayinu. Yubayinu. Kecuali kalau dipasifkan yu juga, tapi ya itu ke atas sebenarnya yubayyanu. Tapi kalau dipasifkan tentu naib fa'il yang ada. Kalau ini adalah fa'il. Jadi bayana yubayyinu. Bayyin artinya bayyin, yubayyin menjelaskan. Jadi menjelaskan maksudnya menjelaskan. Mana fa'ilnya yubayyinu? Allah. Berarti Allahu. Jadi menjelaskan Allah, baru ini baca sifat. Ini pun dikenali dulu. Ini kata benda, kata kerja atau huruf? Isim. Isim, kata benda. Kalau kata benda ini, kalau seperti ini modelnya, apalagi ada tas, alif sama ta, berarti sudah ada indikasi menunjukkan adalah kata benda, mirip seperti jamak perempuan, kan ada alif sama ta. Tapi dia sebenarnya tidak perempuan, cuma dihubungkan sama seperti jamak muannas. Berarti apa bentuk tunggalnya ini? Tergambar itu. Apa tunggal? Safa. Ya, sifat gitu. Sifat. Pakai tabulat. Sifat berarti satu sifat. Kalau 2 sifat, sifatani. Kalau banyak sifat, gitu. Berarti ini berbentuk jamak jamak perempuan.
Lalu kalau jamak perempuan, fungsinya apa dibuat ini? Ini Sebagai fi'il, ini maf'ul. fa'il. Maf'ul. Kalau maf'ul jamak perempuan, kemana barisnya dibuat? Ya, tetap ke bawah kalau itu. Iya, perempuan ganti baris di atasnya ke bawah. Tapi kalau kata benda biasa, ya dia di atas itu mansub. Tapi mansubnya jamak muannas itu adalah kasrah, ya ke bawah. Kalau begitu membacanya tadi apa? Yubayyinullahu Yubayyinullahu sifatil sipatit tauhid sipatit jangan sipatit lengket karena lain ya sipatit sipatit tahu tauhid tauhidin tauhidi. Kenapa tauhidi dibaca? Menerangkan sifati. Ya, menerangkan sifati mudhaf ilaihnya. Jadi maksud daripada yadribullahul amsal ini dijelaskan oleh dalam tafsir Nawawi begini. Menjelaskan Allah, apa yang dijelaskan Allah, segala sifat-sifat atau banyak ini sifat-sifat tauhid gitu. Jadi sifat-sifat yang bertauhid, yang kalimat yang seperti pohon yang baik itu berarti menjelaskan sifat-sifat yang orang bertauhid. Jadi sifat tauhid, sifat yang sudah satu keyakinannya kepada Allah. Baru di sini linnasi, jar majrur ya. Linnas asalnya ini annas, tapi kalau membuat masuk huruf jar, dibengkokkan saja di bawah. Linnasi yang mulanya annas. Tapi kalau masuk huruf jar, maka disambungkan saja di bawah linnasi. Jadi bagi manusia diberikan Allah lah contoh mengenai penjelasan bagaimana sebenarnya sifat-sifat orang yang sudah keyakinannya sudah pas kepada Allah. Maka di sini disebut la'allahum yatazakkarun. Ingat la'alla apa pula ini? La'alla berasal dari sudah aslinya tuh. Enggak berasal dari an lagi. La'alla adalah saudara inna. Saudara inna. Iya, saudara inna, anna, ka'anna, lakinna. Berarti ini kalau sudah seperti ini berarti mesti ada apanya? Muftadanya atau pokok kalimatnya. Mana muftadanya? Muftadanya yatazakkarun. Yatazakkarun. Muftadanya hum. Jadi khabarnya yang yatazakkarun berbentuk jumlah fiil dan fa'il. Yatazakkarun mudhari, fa'ilnya hum juga. Jadi hum yatazakkarun itu mubtada khabar dimasukin la'alla. Jadi la'alla semoga atau mudah-mudahan mereka manusia itu kan sini linnas bisa mengambil menstudinya sehingga dapat pelajaran. Jadi orang yang sudah bertauhid, yang tauhidnya yang kesatuan keyakinannya kepada Allah, maka persislah seperti yang diuraikan di atas tadi. Ini dibenarkan dengan hati, kemudian diucapkan dalam lidah, dilaksanakan dengan anggota tubuh atau badan. Jadi semuanya berguna, berbuah. Itu maksudnya di sini ayyubayyinallahu sifatit tauhid linnasi la'allahum yatazakkarun. Masih ada menjelaskan apa maksud linnasi la'allahum yatazakkarun. Maka dijelaskannya pula. Ini apa kira-kira kalau ini kan untuk fi'il mudhari, tapi bagaimana cara membacanya kalau begini? Ini membacanya seperti ini, mesti dicari fi'il madinya. Ta'izu, yuta'izuna. Iya, mesti dicari dulu fi'il madinya kalau begini. Apa kira-kira fi'il madinya di Ya dari tambahan ta itu. Ya kalau ta'aza, itulah maka ini yang sulit. Jadi berarti ini kalau nanti sudah ya kalau sudah banyak kita membaca,
aslinya ini wa'aza nih, waw. Wa'aza, itu 3 hurufnya itu. Arti wa'aza itu kan mengajar. Nah, jadi kalau ada di sini ta, berarti Meminta. bukan. Kalau yang minta itu alif sinta. Kalau ini wa'aza berarti aslinya bertambah apa ini? Alif sama ta. Jadi alif sama ta ditambah sama seperti istaf'ala. Kalau ini wa'aza, jadi istau aza gitu. Bukan is. Jadi aslinya kan iu. Iu. Jadi aslinya kan wa'aza. Kalau wa'aza itu misalnya kalau ya ini misalnya dipinjam sini ya. Kalau diterangkan payah juga. Misalnya kan seperti ini. Misalnya kan apa tadi itu? Oh, wa'aza. Ini yang dibahas ini ya. Jadi sudah mulai kita tambah jelimet mempelajarinya. Jadi aslinya adalah 3 huruf itu wa, a, za. Wa'aza itu. Wa'aza itu. Wa'aza asli 3 huruf sulasinya. Kemudian dia ditambah dengan alif, penimbangnya kan sama fa'ala. Fa'ala itu ganti penimbang itu fa'ala. Fa'ala penimbang tuh. Jadi penimbang ini kalau ditambah alif dan ta dia penimbang ini fa'ala, maka dibuat dia adalah if. Pakai ini dulu. If ta, pakai if dulu. If ta ala. Jadi yang ditambah di sini adalah alif ini eta. Itu tambahan itu. Sudah itu yang di alifnya ini tambahan juga ini. Tambahan juga. Jadi itu dia. Itulah aslinya itu. Berarti tambah seperti itu. Jadi ini begitu juga kalau mau ditambah dia seperti ini. Misalnya kan ditambah. Coba beri tambah alif. Jadi iu. Kan iu berarti iu dia. Jadi iu kan bertambah alif. Ada. Iu ta. Iu ta'adha. Ya, iu ta az. Gitu jadinya. Seperti itu. Jadi kalau iu ta'aza, iu ta'aza menurut undang-undang, kalau jadi ini kan fi'il madinya itu jadinya sama seperti iftala ini. Buat mudhari. Mudhari'nya Ya, buat mudhari'nya apa? Yau. Ya. Yau. Yau ta'izu. Jadi buat mudhari'nya menjadi yau, seperti ini. Ta'izu. Jadi kalau yau ta'izu seperti ini, kan menurut undang-undang ini kan di atas barisnya seperti ini. Ini di atas barisnya yau. Ini mati. Ini kan mati nih. Terus yau ta'iz. Jadi akhirnya yau ta'izu dihilangkan ini. Wow. Dihilangkan wow. Gitu caranya. Jadi wow ini dihilangkan. Jadi kalau dia hilang seperti ini, gitu jadinya. Jadi ya ta'iz, ya ta'izu bentuk satu. Ya ta'izu. Jadi kalau ini kalau dibuat bentuk satu, kalau bentuk duanya tasrif fi'il mudhari apa? Kalau dua ya ta'izu terus dia asalnya wa'aza tadi ini. Ya ta'izu atau ya ta'izu. Kalau dua ya ta'izani. Ya ta'izani. Kalau banyak Ya ta'izuna. Ini dia. Itu makanya ya atau yu? Itu ya atau ya ta'izu atau yu ta'izu?
Iyalah kan saya ini sama ini. Hmm. Ini kan aslinya yautaizu tadi. Hmm. Dihilangkan waw menjadi yataizu. Yataizu ini bentuk satu. Yataizani, yataizuna. Ini dia. Itu maka sampai ke situ pikiran kita dulu mencari fi'il madi dan taunya kita ini maunya fi'il madi karena sudah banyak baca. Wa'zun itu artinya masdarnya kalau wa'aza mengajari atau beli pelajaran. Karena ada itu dalam surat Luqman, ya bunai wa huwa ya'izuhu. Wa isqala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu. Ya'izu dia wa huwa ya'izuhu. Jadi itu makanya ya ta'izuna. Jadi artinya maksudnya di sini mengajari mereka ataupun ini kalau bisa saja langsung diajari, dipasifkan. Jadi kalau dipasifkan dia, kalau di sini kan mengajari mereka. Kemarin nggak jalan dia kalau dibuat mengajari mereka. Maunya diajari mereka gitu. Jadi di sini kan Allah menjelaskan sifat-sifat tauhid bagi manusia supaya mereka dapat mempelajari. Jadi diajari mereka. Jadi kalau sudah diajari, dibuatlah di sini pakai enggak ya lagi tapi yuta'azuna ke atas barisnya yuta'azuna gitu. Kalau di bawah nanti ya ta'izu berarti bina bagi aktif baru kalau dipasifkan. Mau dipasifkan ini naibnya nanti hum tetap. Jadi dibacalah sini yuta'azuna gitu. Gitu ya. Itu maka lama mempelajarinya itu ya. Yuta'azuna berarti diajari mereka sebab kalau mengajari mereka kan berarti kemarin nggak bisa jalan. Tapi kalau diajari mereka maksudnya mengajari Allah ya. Baru jalan sini. Li anna terus coba. Li anna fi Ingat. darabi. Ya, terus li anna fi Darabil amsala. Ini masdar saja dibuat. Ini kan hampir mirip bentuk fi'il madi juga daraba, tapi enggak mungkin dia enggak ada mungkin jadi fi'il karena ada fi. Berarti masdarnya. Jadi kalau daraba fi'il madinya ya deribu dorban. Berarti bahan bakunya dorban masuk fi menjadi dibaca fi dorbil terus kemari dorbil amsala amsa. Kenapa amsala? Ini lamnya kemana barisnya tuh? Fi dorbil amsali. Ya begitu caranya. Jadi li'anna fi dorbil amsali. Yang utang kita di sini mencari mubtada si anna. Mubtadanya mana jadinya? Di sini ada tergambar itu. Inilah yang mubtadanya kan berbentuk baris di atasnya ada alifnya itu. Itulah dia. Jadi taswiran, kan taswiran ini. Jadi kalau dikembalikan seperti pelajaran biasa belum terbalik dia, itu li'anna taswiran fi darbil amsali. Gitu. Ya gitu. Atau ini disambung kemari dulu. Ini taswiran lil makna. Ini setali nih. Taswiran lil makna. Lil makni kan lil ma'ani ya, bukan lil makna. Lil ma'ani kan huruf jar. Jadi li huruf jar juga di sini. Li anna masuk mubtada khabar. Mubtadanya adalah ke sini. Tapi pi ini khabarnya. Fi darbil amsali. Itu menjadi khabar. Jadi kalau dikembalikan ini ya seperti kalimat biasa sebelum seperti ini. Li'anna taswiran lil ma'ani fi darbil amsali. Begitu. Jadi kalau diartikan karena sesungguhnya berarti dari sini dulu ya. Maksudnya adalah diajari mereka manusia atau diberi pelajaran manusia itu karena bahwa sesungguhnya pada contoh-contoh amsal atau pada tayangan perumpamaan, baru di sini menggambarkan bagi seluruh makna atau taswir merupakan. Taswir ini berasal ini masdar dari sawwara.
menggambarkan. Surah, itu kalau bentuk tiganya. Sawara sudah 4. Kalau 4 bagaimana? Sawara, kemarin sudah dicoba yang 4 berganda itu. Sawara yusawiru, apa masdarnya? Taswiran. Ballaga yuballigu, apa? Kalau sawara yusawiru taswiran. Ballaga yuballigu Tabligan. Itu. Passara yupassiru, Tafsiran. gitu. Itu masdarnya itu. Atau apa lagi misalnya fakkara. Fakkara yufakkiru Tafkiran. tafkiran. Allama yu'allimu, Ulama. ya itu alim tuh. Ini allama yu'allimu, ke sini perginya. Ini kan sa'wara yusawiru taswiran, ballaga yuballigu tabligan. Kalau allama yu'allimu, Takliman. takliman. Itu maka taklim kata orang. Taklim. Jadi inilah khabar, inilah mubtada sampai sini saja. Mubtada dari anna. Jadi sedangkan fi darbil amsal itu khabar. Jadi kalau dari sini dimulai maksudnya linnasi la'allahum yatazakkarun itu diuraikan oleh almarhum Nawawi, diajari manusia karena sesungguhnya pada tayangan atau pemukulan contoh-contoh itu menggambarkan bagi makna-makna. Kan digambarkan dengan pohon yang semuanya berguna, batangnya berguna, uratnya pun berguna, buahnya berguna, pokoknya kalau pakai tepung berguna semua. Begitu kalau kalimat yang baik. Ya, jadi memang membaca ini lama ya, membaca Arab ini berputar-putar dia kalau sudah di atas. Kalau tingkat bawah itu pola 1, pola 2 itu masih sederhana, tapi mesti mengerti dia gitu. Baru di sini coba. Ini lagi apa lagi? Fa. Itu lil ma'ani. Ini kan sudah. Kan taswiran lil ma'ani. Li kan huruf jar. Ini aslinya al ma'ani juga. Al ma'ani ini bentuk makna. Kalau makna 1. Kalau 2 maknanya maknani, itu 2 maknanya. Kalau banyak maknanya ma'ani. Itu. Ma'ani itu banyak makna, ya. Terus ini apa lagi? Fayuhsilu. Jadi itu yang perlu kita perhitungkan. Apakah ada nanti dalam kamus? Berarti dilihat fi'il madinya dulu. Fi'il madinya apa kira-kira kalau diperkira-kira saja nih? Hasala. Hasala. Jadi untuk pastinya nanti lihat kamus, maka mulai belajar kamus. Hasala, lihat ujungnya ha dengan shot. Jadi kalau ada nanti hasala, pasti ditulisnya di belakangnya. Kalau Mahmud Yunus kamusnya sederhana, itu dibuat biar mudah kita memahaminya. Hasala mungkin ada yahsulu. Mungkin tidak ada kalau yahsilu. Kalau nanti yahsilu ada lain artinya. Jadi hasala yahsulu. Jadi hasala yahsulu. Kalau hasala yahsilu. Mungkin ini hasala, ya coba supaya kita mengerti, coba dilihat sebentar ya. Hasala ya. Ini dilihat dari pangkal ha dengan shot. Itu pangkalnya di apa ini? Ha shot. Di sini ha ro baru ha shot. Melihat kamus hanun ha shot. Ini dia ha shot. Ini yang ada. Yang ada di sini hasala yahsulu, masdarnya husulan. Itu dia. Jadi kalau begitu kita membacanya payah sulu. Maka yang dicari adalah fa'il. Tapi begitulah caranya. Maka yang dicari di sini fa'il. Tapi kalau dicari fa'il, misalnya ini dibuat fa'il ini. Kalau ini fa'il, barisnya bagaimana membacanya nih? Al-fahmu. Tapi kalau ini dibuat fa'il misalnya, payah sulu bihil pahmu. Tentu bihil pahmu.
payah sulu bihil pahmu, maka menghasilkan arti memproduk atau melahirkan, hasilkan, menghasilkan dengannya contoh tadi. Pemahaman. Apa yang hasil? Apa yang dihasilkan dengan contoh tadi? Pemahaman. Paham. Ya, pemahaman. Yang di belakang ini apa kira-kira barisnya pula ini? Kalau ini pakai lip lam pula dia. Kalau begitu payah sulu bihil pahmu, terus pahmud tamu. Ya, tamu ya. Karena ini menjadi apa? Sifat dari itu pahmu. apa? Tatman utlah hasab sama alif lam. Iya, sifat naat kan sifatnya. Jadi begitu membacanya itu. Jadi itu maka kalau orang di kuliah dulu namanya membaca MKS, namanya MKS itu membaca kitab standar. Kalau di pesantren namanya membaca kitab gundul, gitu. Jadi payah sulu bihil pahmu tamu. Terus ini ada waw atap. Wal wusulu. Wal wusulu lagi. Ini diatapkan ke payah. Ke pahmu lah. Kalau ini kan sifat si pahmu. Wal wusul. Wal wusul ini pun ini bentuk isim dari wasala. Kalau wasala nanti di dalam kamus wasala yausilu atau yasilu, maka masdarnya wusulan. Gitu. Masdarnya itu. Jadi masdar. Jadi ini diatapkan kepada pahmu. Jadi membacanya payah sulu bihil fahmu tamu wal wusulu. Terus kalau ini enak bacanya ilal mutallu. Jangan mutal. Ini kan bentuk isim maf'ul ini. Ini yang berbentuk isim maf'ul. Ini kata kerjanya kan tolaba. Kalau isim fa'ilnya talibun. Kalau masdarnya tolaban. Kalau isim maf'ulnya matlubu. Matlubun. Itu isim maf'ul ini. Jadi kalau masuk ilal matlubu. Ilal matlubu. Namanya sudah ada ilah. Ilal matlubi. Ke situ perginya ya ilal matlubi. Jadi inilah keterangan dari Pak Nawawi. Maksudnya diberi kepada manusia la'allahum yatazakkarun. Semoga atau mudah-mudahan mereka manusia itu bisa mengambil pelajaran, menggunakan akal pikirannya, bahwa orang yang bertauhid itu persis seperti pohon yang bagus pula. Maka dikasih penjelasan, diajari mereka manusia, telah diberi pelajaran mereka. Kenapa? Karena sesungguhnya pada penayangan contoh-contoh itu menggambarkan bagi makna. Jadi kalau digambarkan apa itu kan ada makna maksudnya, maksud mengerti kita. Oh begitu, kalau orang beriman itu, orang yang bertauhid itu ya berguna semuanya. Karena sudah digambarkan, tergambarlah makna, dengan harapan itu lalu atau maka menghasilkanlah dengan gambaran itu apa yang hasil paham yang sempurna. Apalagi maka sampailah paham yang sempurna atau menghasilkan pula sampailah kepada yang dituntut atau yang dimaksud. Jadi itu gunanya keterangan yang panjang lebar oleh Pak Nawawi ini. Pak Nawawi menjelaskan apa maksudnya la'allahum yatazakkarun, supaya manusia itu mempelajarinya. Maksud mempelajarinya itu dikemukakanlah contoh bahwa kalimat yang baik itu seperti pohon yang baik, dia berbuah segalanya supaya murah. Cuma yang menurut Ustadz begini, itu kan mencontohkan orang yang sudah bertauhid. Jadi itu orang bertauhid itu begitu gayanya. Berarti semuanya berguna, kokoh, kemudian menghasilkan buah, daun bagus, segala batang bagus, pokoknya berguna semua. Cuma yang tugas kita berikut, bagaimana supaya bisa pula bertauhid. Ini kan sudah bertauhid ini. Kalau sudah bertauhid begini contohnya, umpamanya. Cuma mengarah atau mendorong orang supaya lahir keyakinan itu bagaimana? Itu ada pula ayatnya.
Jadi begitu ya mau belajar. Sampai di sini saja dulu pelajaran kita karena berikut nanti menanggung baru tapi waktu sudah panjang. Ini contoh yang kedua lagi, ini yang baru lagi. Kalau di atas kan masalu kalimatin itu pangkalnya. Ini kalau yang di mula-mula mana itu? Ini ya. Ini ya. Alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibah. Kasajaratin, kasajaratin thayyibah. Maka yang kedua nanti ini yang kedua untuk berikut contoh yang berikut yang baru. Wa masalu. Mubtada lagi nih. Wa masalu kalimatin khabisah kasyajaratin khabisah. Ini untuk berikutnya. Jadi perumpamaan kalimat yang jelek persis seperti pohon yang jelek pula. Berarti tidak bertauhid ini. Maksudnya tidak bulat keyakinannya kepada Allah. Akhirnya begini pula. Kalau yang tadi yang bulat keyakinan. Cuma itulah tugas kita. Ini kan mencontohkan betapa hebatnya orang yang sudah bertauhid. Cuma langkah supaya bertauhid itu bagaimana? Itu pula pelajaran yang dicari. Ya. Ilahuna faqat intahina durusana ila liqa ma'assalamah. Qabla firaq. Itu kan pelajaran surat Kahfi itu. Sebelum bercerai, sebelum berpisah, kata Khidir kepada Musa, hada ta'wil. Tapi sebelum berpisah qabla firaqi, kenapa firaqi? Karena sudah qabla firaq nad'u ila Allah awalan. Ayo berdoa. Allahumma Faqihna fiddin wa 'allimna al-hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran ya Ustaz. Nah.